Intinya kalau ada silaturahmi itu ya emang terasa bahagia karena emang secara nalurinya kasih sayang tuh terisi lagi gitu, terpenuhi gitu. Temen yang jarang ketemu. Terus, ya 6 bulan sekali jadi ketemunya kemarin ya. Ya kayak anak-anak bahagia dapat angpau gitu kan, eksistensinya juga dapat. Kalau Pekanbaru memang ya kalau Lebaran tuh sangat lengket dengan yang namanya angpau. Jadi kemana-kemana tuh istilahnya dapat cuan dikasih cuan. Kalau di Bandung nggak seheboh Pekanbaru. Jadi kalau berkunjung silaturahmi tuh yang bisa dibilang dapat cuan tuh paling kalau hubungannya dekat gitu, misalnya kerabat, saudara, ke tante gitu. Tapi kalau ngeliat di konten-konten juga kayaknya umum deh nyiapin 50.000 untuk sepupu-sepupu, 20.000. Iya, kalau untuk masih ada hubungan tuh sepupu, ponakan, tapi kalau misalnya ke rumah teman atau apa, nggak begitu sekental di Pekanbaru. Ya, jadi ya memang secara eksistensi, jadi kalau kita ngomong eksistensi di Lebaran, yang positifnya itu ya anak-anak dapat uang gitu kan, mereka bisa beli mainan gitu. Yang harus dihindari adalah yang yang saling pamer gitu ya, yang yang repot, adu cantik, adu baju yang paling baru, adu banyak baju yang keren, adu banyak baju yang wah, sepatu barunya gitu ya. Nah itu mesin hati kasih sayang, mesin hati eksistensi. Tapi ya memang ya belakangan sih, dulu sih ya waktu masih anak-anak masih kecil kan, masih 1, 2, 3 gitu kan, itu banyak memang kalau Lebaran tuh semangat gitu belanjain baju, yang karena kan mereka tumbuh kembangnya juga cepet ya. Jadi kalau Lebaran tuh beliin baju tuh memang lebih dari 1 lah gitu. Tapi sekarang ini kan udah tumbuh kembangnya nggak begitu ini ya, kita juga belanja bajunya ketika Lebaran juga nggak mesti belanja baju gitu, karena sehari-hari mereka pun istilahnya mereka sering diberikan baju baru juga. Dan memang itu mencoba kita terapkan, jangan sampai momen Lebaran tuh diwajibkan harus ada baju baru. Itu khawatirnya ketika sedang tidak megang dana gitu kan, ketika sedang kebutuhannya untuk yang lain, nanti anak menuntut gitu. Yang kita terapkan kan sebenarnya di bulan Ramadannya kan amalan ibadahnya, nilai-nilai yang Rasul ajarkan gitu kan. Sementara untuk baju baru itu bonus gitu kan. Berarti udah jago lah Cecek berarti ya. Dia mau Lebaran nggak Lebaran minta, Ramadan nggak Ramadan minta, mau ada hari khusus apa enggak dia tetap minta. Hai. Kayaknya bahas gue deh katanya. Emang. Ya jadi kasih sayang, eksistensi. Nah terkait penghambaan nih, ini pengen balikin lagi nih sama pembahasan yang awal tadi. Kira-kira secara mesin hati penghambaan dengan berbeda-beda Lebaran ini, kamu nanti? Oh iya ya, nggak bisa sayang. Dengan berbeda-beda ini, kira-kira mesin hati penghambaan itu terpenuhi nggak ya dengan baik? Dengan berbeda-beda. Itulah intinya sih, ketika dia mengambil pendapat yang manapun, dia kan harus punya basic yang kuat ya. Dalam artian punya dalil yang dipegang, punya hadisnya yang dipegang gitu kan, punya istilah kiai ataupun syekhnya gitu kan, ataupun misalnya ulama yang dia yakini lebih tahu gitu kan. Intinya ketika dia melaksanakan itu memang totalitas hanya kepada Allah, insya Allah gitu, untuk penghambanya dapat dia poinnya. Kalau yang aku lihat sih justru itu tadi, ketika ada perbedaan itu maksimal, ya. Ada yang logowo gitu, ada juga yang malah nyinyir gitu, dibuat pertentangan gitu. Nanti kan secara penghambaan pasti terganggu lah kalau kayak gitu tuh, pasti mau ngomong pasti terganggu, ya kan? Pasti ada masalah jadinya gitu. Nah ini sebenarnya yang sepele sebenarnya sih ya, berbeda gitu, terus bisa saja kita bawa dibawa apa maksudnya dibawa dingin gitu ya, nggak usah diributkan gitu, dibawa ya nggak apa-apa kok, beda-beda gini nggak apa-apa dengan alasan gini. Tapi tetapnya kok rasanya secara penghambaan tuh tetap nggak maksimal, nggak full ya, gitu. Karena ya gitu ya, kayak kita ya, kita nih sekarang udah Lebaran tapi orang tua belum Lebaran, jadi mau sungkem, mau kerasanya
pol gitu loh. Malah kayaknya anak kurang ajar gitu. Gue masih puasa terus lo udah makan gitu ya kan. Jadi kayak anak durhaka jadinya. Jadi mama sama papa sahur, kami yang istilah lainnya nunggu azan subuh gitu ya kan. Sementara mama sama papa masih sahur gitu. Tambah belakang lagi. Ya Allah. Iya, berharap mereka besok udah berlebaran gitu kan, ternyata belum ya. Nah, artinya ya Allahnya satu gitu. Bulannya tadi satu, tapi Pemimpinannya nggak satu. Pemimpinannya nggak satu. Akhirnya secara penghambaan, secara ketaatan, akhirnya jadi bermasalah kan. Ada juga menanyakan, itu kan harusnya taat pemerintah segala macam gitu. Jadi makna ketaatan pun akhirnya jadi blur gitu. Makna umat yang satu jadi blur gitu. Akhirnya ya pandangan Nabi pribadi sih secara mesin hati penghambaan itu seluruh umat itu bermasalah jadinya gitu. Nggak satu suara jadinya. Iya, jadi nggak umat yang satu lagi. Nggak umat yang satu jadinya gitu. Kalau udah nggak umat yang satu ya pasti ada masalah. Jadi rahmatan lil alamin tanda kutip gitu. Ya nggak maksimal itu jadinya gitu. Dalam artian ya itu tadi pas yang paling kalimat itu nggak jadi umat yang satu jadinya gitu. Jadi umatnya berbeda-beda waktunya gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita sayangkan, kita sedihkan. Nah, ini yang kita juga coba sampaikan ya dalam masalah parenting kita juga. Bagaimana parenting itu juga sampai kepada menyentuh dakwah gitu. Dakwah menyatukan umat ini menjadi umat yang satu gitu. Ya mungkin itu ya yang bisa kita ambil dari Lebaran. Tiap tahun berulang kejadiannya sama. Tapi memang tahun ini yang selisih 2 hari ya belum pernah ya. Biasa sehari aja. Paling luar biasa ini selisih sampai 2 hari. Oke, ada lagi dari Mihani mau ditambahkan? Itu aja sih, berharap berharap segera di bawah satu kepemimpinan sebetulnya. Jadi ketika itu terwujud, Masya Allah, kebayang ya istilah di mana-mana bakal sholat Id itu seluruh Pekanbaru misalnya kan bakal banjir busana putih, bakal banjir orang-orang yang sholat di lapangan gitu. Kalau sekarang kan di sini ada sholat, nanti besok di mana gitu, jadi nggak seru, kurang seru lah. Bilang sama kakak tukeran kak. Tapi mami masih mau rekaman. Ya, mungkin itu ya untuk malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan tetap di Kamis malam. Temanya nanti kita info lagi lah ya. Cukup? Cukup insya Allah, cukup insya Allah. Nah, kita tutup dengan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, komen segala macam. Biar program Bincang Hati kita makin ramai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah?